Ampun. Wes iki ya. Sudah ada juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Darul Ulum Pangkalan 5, Kota Waringin Barat, yang saat ini sedang mengikuti proses pengajian online di kegiatan Ramadan yang diadakan Pondok Pesantren, yang saya banggakan. Jadi alhamdulillah, mari selalu kita wujudkan kesyukuran kita atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan juga semoga kita beserta seluruh keluarga kita selalu dijauhkan dari virus corona dan juga selalu dilindungi supaya tidak terkena virus corona, serta juga kita berdoa semoga virus corona ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seluruh dunia, sehingga kita bisa melakukan aktivitas, khususnya kegiatan pembelajaran di Pondok Pesantren Darul Ulum Panglima Kobar ini bisa berjalan dengan normal, bisa berjalan dengan baik. Dan tidak, kita ini sudah hampir 1 bulan ya. Sehingga kamu para santri dari Pondok Darul Ulum ini hampir 1 bulan berada di rumah. Tepatnya mungkin kamu dipulangkan itu tanggal 30 Maret kemarin. Untuk menyingkat waktu, mari segera kita mulai. Untuk meningkat dan maksimalkan waktu, mari segera kita mulai kajian kita. Dan seperti biasanya, sebelum kita mulai, dan ini saya berharap bisa menjadi kebiasaan sampai kapanpun oleh para santriwan maupun santriwati, ketika hendak memulai mengkaji suatu kitab, gitu, hadiahkanlah bacaan umul kitab kepada para pengarangnya, kepada guru-gurunya, kepada masyayikhnya. Setelah ketika kamu belajar, juga awali dengan bacaan basmalah, hamdalah, sholawat kemarin, ditambah lagi hadiahkan Fatihah kepada guru-guru kamu. Ya, dengan cara-cara semacam ini, semoga itu menjadi bagian proses yang benar, sehingga pada akhirnya kita bisa mendapatkan ilmu yang benar-benar ilmu yang barokah dan manfaat.
ila hadarati Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin syuhada wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wal awliya wal ulama wal amilin wal muslimin wal mukhlisin wa jama'ina lawdatul muqarrabin wa jama'ina ahli qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal masyarakat ulama fariha wa fariha wa fariha khususan asyik Abdul Jilani yang Allah sirahu wa Syekh Zarnuji wa Syekh Ibrahim bin Ismail wa satidahum wa masyayikhahum Nailah rohi syahman dan muslim satu salam satu rahim syahman azwajin sumaila wa syekh Ahmad Masalman syekh Muhammad Muzaid idhina wa masyayikhina wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa lil waqifina wal waqifati lima bidadina syai'un lillahi lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi firli wa liwalidayya masuk lah suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan sampai wayajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yu'addi bihil wajibah li'anna ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhu sampai pada wayajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yu'addi bihil wajibah. Wayajibu dan wajib alaihi bagi muslim baik laki-laki maupun perempuan. Apa yang wajib? Ilmu ma, apa mengetahui sesuatu. Apa ilmu ma, apa mengetahui sesuatu. Yaqa'u yang terjadi. Apa ma? Yaqa'u yang terjadi apa ma? Lahu bagi muslim. Lahu bagi muslim. Biqadri ma dengan ukuran sesuatu tersebut, biqadri ma dengan ukuran sesuatu tersebut atau standarnya, biqadri ma dengan ukuran sesuatu tersebut atau standar sesuatu tersebut. Yu'addi selah, yu'addi selahnya ma, yu'addi yang menyampaikan, yu'addi yang memenuhi, gitu aja. Yu'addi yang memenuhi siapa muslim, yu'addi yang memenuhi siapa muslim, bihi dengan ma, bihi dengan ma,
al-wajiba maf'ulun bihi, sesuatu yang wajib. Al-wajiba, sesuatu yang wajib. Atau bisa andikan dibaca biqadri ma yu'adda bihil wajib. Serah. Jadi di sini diterangkan bahwa ketika seseorang itu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sesuatu, maka orang tersebut juga wajib mengetahui sesuatu yang bisa mengantarkan dia supaya bisa melakukan kewajiban tersebut. Maksudnya wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yu'addi bihil wajiba. Kemarin diceritakan contohnya adalah sholat. Ketika sholat itu sudah ditetapkan oleh syariat Islam, wajib bagi seseorang yang baligh Islam, ya, Islam baligh berakal atau mukallaf, maka orang tadi tidak hanya berkewajiban melaksanakan sholat, tapi dia juga berkewajiban untuk mengetahui hal-hal yang bisa mengantarkan, bisa menyebabkan sholatnya itu menjadi sholat yang benar, sehingga kewajiban sholat yang dilaksanakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara syariat. Yang harus selanjutnya dikatakan li'annama yatawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardha. Li'annama, karena sesuatu, ilmu ini, maknanya ini ilmu. Li'annama, karena sesuatu, itu al-ilmu. Yatawassalu, selah, yatawassalu, yang menjadi perantara. Yatawassalu, yang menjadi perantara. Yatawassalu, yang menjadikan perantara, gitu ya. Yatawassalu, yang menjadikan perantara. Siapa? Muslim. Yatawassalu, yang menjadikan perantara. Siapa? Muslim. Bihi, terhadap ma. Bihi, terhadap ma. Ila iqamatil fardi. Ila iqamatil fardi. Dalam rangka melaksanakan kewajiban. Ila iqamatil fardi, dalam rangka melaksanakan kewajiban. Yakunu akan ada apa ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardi. Yakunu, akan ada, oh subhanallah, yakunu khobar, khobarnya inna. Yakunu khobar, akan ada apa ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardi. Fardon, khobar, khobarnya yakunu. Fardon itu wajib.
Jadi sesuatu itu dijadikan perantara untuk bisa melaksanakan suatu kewajiban, maka sesuatu yang dijadikan perantara itu menguasai sesuatu yang dijadikan perantara itu juga hukumnya wajib. Jadi contoh tadi sholat. Sholat itu hukumnya wajib. Tetapi diwajibkannya sholat ini tidak hanya sekedar melakukan gerakan. Katakanlah ketika takbiratul ihram mengangkat tangan, gitu. Ketika ruku kemudian melengkungkan punggung, gitu. Tangannya dipegangkan pada lutut. Tidak hanya sekedar gerakan-gerakan tersebut, tapi sholat di sini ini sampai bahwa pelaksanaannya ini betul menurut Allah Ta'ala. Nah, betul menurut Allah Ta'ala ini kemudian sudah disyariatkan oleh beliau. Sudah dibuat panduan yang disampaikan melalui malaikat Jibril dan Rasulullah kepada umat Islam semua. Nah, sehingga kemudian ketika seorang muslim ini sudah berkewajiban melaksanakan sholat, dia tidak hanya berkewajiban melaksanakan sholat, tapi juga berkewajiban menguasai ilmu, menguasai pengetahuan, menguasai tata cara bagaimana supaya sholatnya itu benar. Nah, menguasai tata cara atau ilmu supaya sholatnya ini benar, ini juga wajib. Mengapa? Karena ini penguasaan terhadap tata cara sholat yang baik dan benar itulah yang akan mengantarkan seseorang muslim tadi bisa melaksanakan kewajiban sholatnya dengan benar. Nah, maka kemudian ilmu pengetahuan ini menjadi wajib. Dilanjutkan lagi, wa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Demikian juga wa ma, dan sesungguhnya sesuatu, yatawassalu selahnya ma, yang menjadikan perantara siapa muslim bihi terhadap ma ila iqamatil wajibi, dalam rangka melaksanakan kewajibannya, ila iqamatil wajibi, dalam rangka melaksanakan kewajiban, yakunu obat itu ada apa ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib, wajiban khobarnya yakunu itu juga wajib. Sama bahasanya. Jadi kalau yang depan tadi ma yatawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhon, yang ini diulangi lagi, diperkuat lagi, ma yatawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Jadi al fardu sama wajib ketika secara lughat ya mutaradifan, dua lafal yang berbeda tapi yang dimaksud adalah sama-sama bersifat harus. Di atas itu sholat. Nah, wa kadzalika fis shaumi waz zakati. Wa kadzalika, dan sebagaimana kewajiban sholat fis shaumi adalah kewajiban puasa, waz zakati
dan zakat. Was zakati dan zakat ingkana jika ada lahu khobarnya kana, lahu khobar itu tetap bagi muslim, itu tetap bagi muslim malun fa'il, apa malun, apa harta. Wal haji dan juga kewajiban haji, wal haji dan juga kewajiban haji, in wajaba jika wajib apa al haji, in wajaba jika wajib apa al haji alaihi bagi muslim. Kalau kita berbicara tentang kewajiban bagi seorang muslim melalui rukun Islamnya, kewajiban yang untuk melakukan dalam hal yang kewajiban zahir lahiriah, pertama sholat tadi kemarin sudah disampaikan, kemudian puasa, zakat, dan haji. Nah, hal-hal yang wajib ini seperti puasa, itu tidak hanya seorang muslim tadi berkewajiban melakukan puasa, tapi dia juga berkewajiban mempelajari gitu kan, hal-hal atau ilmu yang bisa mengantarkan orang tersebut supaya puasanya ini menjadi benar menurut syariat Islam. Demikian juga zakat. Ketika orang itu sudah memenuhi syarat melaksanakan zakat, di antara syarat yang paling menjadi sorotan karena zakat itu terkait dengan pemberian harta, maka di situ disebutkan syarat yang menjadi sorotan malum. Ketika orang itu kemudian sudah mempunyai harta dan memenuhi syarat-syarat yang lain, maka dia berkewajiban zakat. Nah, hal yang harus dilakukan tidak hanya sekedar mengeluarkan zakat, tapi dia juga harus ngerti bagaimana, berapa jumlah zakat yang dikeluarkan, kapan mengeluarkannya, kepada siapa mendistribusikannya. Masih ada banyak hal terkait zakat yang harus diketahui supaya zakatnya ini benar. Nah, hal-hal yang bisa mengantarkan orang tersebut melaksanakan zakat dengan benar, itu ilmu. Maka dia wajib menguasai ilmu yang terkait dengan zakat itu. Demikian juga haji. Nah, ini di sini memberikan pemahaman kepada kita tentang kewajiban mencari ilmu, khususnya yang kemarin itu adalah ilmu hal, ilmu yang terkait terhadap setiap aktivitas yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya yang kita lakukan ini benar. Benar itu bagaimana? Nah, benar itu dalam istilah syariat disebut al-haqqu. Al-haqqu itu apa? Al-haqqu itu ya sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Qiyas. Ini yang kemudian diurai, dijelaskan secara detail dan panjang lebar di dalam satu disiplin ilmu yang terkait masing-masing keilmuan.
Wa kadzalika fil buyu'i. Jadi kalau tadi ada 4 hal, gitu. 4 hal ini lebih menjadi satu dominan, gitu. Keterkaitan kewajibannya ini adalah kewajiban antara makhluknya atau si muslimnya dengan Allah Ta'ala. Nah, kemudian ini musonef memberikan contoh yang lain, yang di situ tidak hanya keterkaitan hubungannya itu antara makhluk dengan sang Khalik, dengan Allah Ta'ala. Nah, musonef memberikan contoh lain. Wa kadzalika fil buyu'i. Wa kadzalika, dan demikian juga seperti kewajiban-kewajiban di depan tadi, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji. Fil buyu'i, dalam hal perdagangan-perdagangan atau hubungan ekonomi. Fil buyu'i, dalam hal hubungan perekonomian. Hubungan perekonomian. Nah, kalau hubungan perekonomian, maka sebenarnya ikatan kontraktualnya, kewajiban dan haknya itu melekat antara sesama makhluk, satu pihak dengan pihak yang lain. Ingkana, ketika ada siapa muslim, ingkana ketika ada siapa muslim, yattajiru khobar, yattajiru khobar, yattajiru melakukan perdagangan siapa muslim, atau melakukan hubungan ekonomi atau melakukan kegiatan perekonomian siapa muslim. Jawabnya ingkana tadi kan syarat. Nah, jawabnya ini karena sudah maklum, gitu, dibuang. Kalau dijawab maka kalau jawabnya dimunculkan. Oh, demikian juga wajib, gitu. Wajib. Artinya ketika seseorang itu melakukan aktivitas perdagangan, maka saat dia melakukan aktivitas perdagangan, nah, aktivitas berdagang itu halnya seseorang tadi. Nah, ketika dia sudah begitu mulai melakukan aktivitas perdagangan, maka di situ mulailah melekat kewajiban terhadap orang tadi untuk menguasai ilmu tentang perdagangan. Supaya apa? Supaya proses berdagangnya dia, supaya hal berdagangnya dia itu sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau diure al-buyu ya macam-macam. Pokoknya kegiatan perekonomian dia apa? Oh, jual beli, sewa menyewa, itu kan. Apa itu proses penggadaian dan lain-lain semuanya, pokoknya yang sifatnya kegiatan perekonomian. Qila li Muhammad ibn al-Hasan, qila diucapkan li Muhammadin kepada Syekh Muhammad Ibnil Hasani. Nah, kalau dibaca sendiri-sendiri dipisah, itu hamzahnya bisa dimunculkan. Tapi kalau secara penulisan, karena itu di tengah, memang secara aturan gramatikalnya hamzahnya tidak ditulis. Ibnil Hasani yang menjadi
putranya Syekh Al-Hasan rahimahullahu atau rahimahuma di situ. Rahimahu, semoga memberikan rahmat. Hu kepada, hu maf'ulun bihi, hu kepada Syekh Muhammad. Siapa Allahu fa'il, siapa Allahu Allah, fa'il ta'ala hal, yang maha tinggi siapa Allah. Nah, jadi ini juga satu pembelajaran kepada kita tentang adab. Jadi di situ disebut Syekh Muhammad Ibnil Hasan. Nah, itu seorang yang alim pada waktu itu, yang dia sudah banyak memberikan faedah, kemanfaatan kepada orang lain. Syekh Muhammad ini pada waktu ditulis oleh Syekh Zarnuji ini beliau telah wafat. Dari mana taunya wafat? Nah, ini bahasa rohimah itu menurut orang Arab itu digunakan untuk mendoakan orang-orang yang telah meninggal. Tapi kalau mendoakan orang-orang yang masih hidup, didoakan semoga selalu mendapatkan perlindungan Allah, maka bahasanya hafizul, yahfaz. Kalau sudah meninggal rohima yarham. Nah, sehingga bahasa rahimahullahu ta'ala ini adalah doanya Syekh Zarnuji kepada Syekh Muhammad. Sebagai bentuk kesyukurannya Syekh Zarnuji. Karena apa? Karena atas kemanfaatan kebaikan-kebaikan yang telah ditinggalkan oleh Syekh Muhammad. Maksud saya bahwa ini satu pembelajaran buat kita, itu khususnya kamu besok itu sebagai seorang santri, ketika guru-gurumu yang telah memberikan faedah, memberikan kemanfaatan berupa pengetahuan-pengetahuan yang telah disampaikan kepada kamu, guru-gurumu sudah meninggal, ketika kamu menyebut gurumu, enggak, doakan seperti itu, entah rahimahullah atau yarhamuhullah. Bahkan sampaikan kemudian kasih bacaan, hadiah bacaan Fatihah. Ini satu hal yang ternyata selalu dilakukan oleh Imam Zarnuji. Nah, kalau ini kita lakukan, logika apa yang bisa kita tangkap? Logikanya adalah ini merupakan sebuah wujud kesyukuran kita. Ya, jadi ketika para guru-guru kita telah mentransfer satu ilmu, satu pengetahuan kepada kita, pengetahuan itu menjadi satu nikmat yang luar biasa karena bisa menyelamatkan kita dari sesuatu yang salah. Nah, ketika guru itu sudah menyampaikan kenikmatan kepada kita, kita harus ingat, la in syakartum la azidannakum. Kata Allah Ta'ala, jika kamu mau bersyukur, maka kenikmatan yang ada pada kamu akan saya tambah. Nah, syukur itu apa? Syukur itu kemudian menggunakan kenikmatan yang sudah diterima, itu digunakan dalam hal yang baik, dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Itu ketika kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika syukur itu dalam bentuk kepada sesama makhluknya,
mendoakan kepada guru-guru kita yang telah wafat atau guru-guru kita yang masih hidup. Itu sebuah bentuk kesyukuran kita karena kita sudah menerima pengetahuan yang disampaikan kepada kita. Nah, ketika kita syukur seperti itu, harapannya apa? Harapannya nanti ilmu yang sudah ditransfer, ilmu yang sudah ada pada diri kita ini bisa bertambah, bisa berkembang. Ini contoh langsung yang diberikan oleh Syekh Zarnuji itu pada waktu beliau kemudian menulis teks karya tulisnya itu. Ya, dan saya berharap ini lakukan. Maka sebenarnya di pondok itu sudah diajari setiap habis sholat maghribah dilakukan secara bersama-sama menghadiahkan Fatihah kepada guru-guru kita. Di pondok sudah diajarkan semacam itu. Nah, hal itu pun terus harus kamu jaga sampai kapanpun. Katakanlah sampai kamu teruskan kepada katakanlah generasi-generasi setelah kamu. Terus itu dilakukan. Dan tidak hanya setelah sholat maktubah maksudnya. Nah, sampai seperti ini. Kapan kamu ingat guru kamu, doakanlah guru kamu. Ketika sudah meninggal, bacakan Fatihah kepada guru kamu. Nah, itu sebagai bentuk kesyukuran. Nah, kemudian qila li Muhammad bin al-Hasani, dikatakan kepada Syekh Muhammad bin Hasan. Apa yang dikatakan? Objek perkataannya itu apa? Atau di sini ya, yang dikatakan itu apa? Allah tusannifu kitaban fi zahid. Jadi pengganti subjek atau naibul fa'ilnya adalah jumlah Allah tusannifu kitaban fiz zahid. Allah tusannifu seyugyanya engkau menyusun, menulis, ngarang. Allah tusannifu seyugyanya engkau menulis. Kitaban maf'ulun bihi, kitab. Fizuhdi, fizuhdi sifat dari kitab yang tetap menerangkan tentang kezuhudan. Kezuhudan. Jadi ini permintaan dari muridnya Syekh Muhammad bin Hasan. Jadi Syekh Muhammad bin Hasan punya murid. Kemudian muridnya itu matur, muridnya itu meminta kepada Syekh Muhammad bin Al-Hasan dengan mengatakan Allah tusannifu kitaban fizuhdi. Ini juga tata krama tersendiri. Ini mohon maaf, memang agak terganggu karena bising, karena di lokasi yang tidak jauh itu di gedung SMP kita sedang memulai pembangunan ruang kelas baru gitu, dalam rangka menyiapkan atau menghadapi proses pendaftaran siswa baru gitu, sehingga ini para tukang juga melakukan aktivitasnya. Oleh karena itu perlu diketahui para santriwan, santriwati gitu. Ini memang agak ganggu, apa itu bising yang kelihatan, kedengaran, berisik itu apa gitu. Nah, itu proses pembangunan, sehingga
ya sudah nggak apa-apalah, semoga tetap masih yang jelas itu suara ngajinya daripada suara berisiknya gitu. Tapi jangan sampai ini kemudian menjadi gangguan libur lagi gitu ya gitu. Karena kemarin ketika hujan itu karena kita belum punya ruang yang kedap suara, ketika hujan ternyata suaranya bising sekali gitu. Sehingga kemudian kita liburkan, dan semoga kebisingan ini tadi tidak mengganggu dan kita tidak perlu Pak Ciko kemudian meliburkan lagi. Walaupun kata Pak Ciko itu kalau libur itu malah membuat membahagiakan, tapi enggak. Nah, silakan nanti jelas atau tidaknya kontak saja Pak Ciko gitu. Mungkin kalau terlalu bising atau tidak jelas ya sampaikan ke Pak Ciko, biar Pak Ciko nanti bagaimana cara mengatasinya gitu. Kita yang di sini ini pindah posisi atau bagaimana, silakan. Yang penting jangan sampai kemudian kenyamanan sampean-sampean yang mengikuti pengajian di rumah itu terganggu. Saya lanjutkan. Jadi bahasanya itu Allah ada tasdidnya. Allah tusannifu kitaban fi zuhdi. Nah, itu huruf tahdid itu. Jadi ini meminta kepada gurunya. Tetapi bahasanya itu menggunakan Allah tusannifu. Tahdid itu memerintah tapi dengan halus. Jadi kalau sini itu bahasanya kira-kira seperti ini. Ya Ustadz, alangkah baiknya engkau itu menyusun satu kitab yang menerangkan tentang zuhud. Nah, alangkah baiknya engkau menyusun. Bahasanya seperti ini. Tidak kemudian tiba-tiba, Pak Guru, tulislah satu karya tulis yang menerangkan tentang zuhud. Jadi tidak dengan bahasa perintah. Ini sendiri juga sudah menunjukkan akhlak yang luar biasa. Bagaimana sebuah penghormatan guru, penghormatan dari murid kepada guru. Jadi intinya muridnya itu kepingin gitu, Syekh Muhammad Ibnil Hasan menyusun satu kitab yang menerangkan tentang zuhud. Tapi keinginan itu tidak disampaikan melalui kalimat perintah, tapi disampaikan dengan kalimat yang halus. Nah, ini satu budi pekerti yang bisa kita lihat. Bagaimana orang-orang dahulu itu menggunakan akhlaknya, sehingga kita tidak heran orang-orang terdahulu itu alimnya luar biasa, karena ternyata beliau-beliau itu mempunyai cara-cara yang luar biasa juga. Cara-cara itu yang merupakan perwujudan dari sebuah kesyukuran. Seperti yang saya sampaikan tadi, mengirimkan Fatihah, mendoakan, itu ya tidak hanya sebuah dharma bakti, tapi itu bisa merupakan perwujudan kesyukuran kepada Allah. Nah, sehingga dengan kesyukuran itu Allah akan menambah gitu. Sehingga akhlak-akhlak yang mulia itu bisa merupakan perwujudan dari kesyukuran. Nah, kemudian tentang zuhud. Zuhud itu apa sih? Nah, gitu. Jadi yang dinamakan zuhud itu juga diterangkan di sini. Jadi zuhud itu ibaratun antar kizina wal hawa.
wad dunya. Jadi zuhud itu adalah satu sikap seseorang yang orang tersebut itu tidak kepingin glamor. Orang sekarang tidak kepingin mewah-mewahan, az-zina. Biasa-biasa saja, sederhana. Kemudian tidak mengikuti hawa nafsunya. Tidak mengikuti hawa nafsunya. Kemudian dalam menjalankan hidup ini tidak berorientasi kepada keduniawiaan. Artinya harta ini bukan sesuatu yang diburu menjadi target utamanya. Tapi yang diburu dan menjadi target utamanya apa? Oh, kemanfaatan, kebaikan yang bisa dikontribusikan itu diberikan kepada orang lain. Itu zuhud. Jadi zuhud itu ibaratun antar zina wal hawa wad dunya. Tapi tidak berarti kemudian sama sekali tidak membutuhkan harta. Ya, tidak. Jadi yang membutuhkan harta, tapi ketika sudah mempunyai harta, harta itu betul-betul digunakan sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu zuhud. Nah, muridnya Syekh Muhammad Ibnil Hasan memintanya seperti itu. Kemudian qala menjawab siapa Syekh Muhammad bin Hasan. Qala menjawab siapa Syekh Muhammad bin Hasan. Jawabnya Syekh Muhammad bin Hasan apa? Sannaftu kitaban fil buyu. Sannaftu kitaban fil buyu. Sannaftu, saya telah menyusun. Sannaftu, saya telah menyusun kitaban maf'ulun bihi. Kitaban maf'ulun bihi, satu kitab fil buyu'i, sifatnya kitaban fil buyu'i yang tetap menerangkan tentang kegiatan perekonomian. Fil buyu'i yang tetap menerangkan tentang kegiatan perekonomian. Nah, ini. Jadi tadi yang diminta itu untuk menyusun kitab yang menerangkan zuhud. Tapi dijawab oleh Syekh Muhammad Ibnil Hasan, oh saya telah menulis tentang kitab fil buyu. Oke, saya tuliskan kitab fil buyu. Seakan-akan secara bahasa ini ada sesuatu yang nggak nyambung. Karena secara bahasa itu, secara tekstualnya itu tadi yang diminta zuhud dijawab dengan buyu, gitu. Kayak yang diminta A kemudian dijawab dengan C. Ini secara tekstual kayaknya nggak nyambung, tapi kemudian dijelaskan, yakni menginginkan siapa Syekh Muhammad bin Hasan, yakni menginginkan Syekh Muhammad bin Hasan. Az-zahidu man yatakharrazu anis syubuhati wal makruhati fit tijarati. Jadi pada akhirnya gitu. Ini nyambung. Kemudian ketika nyambung penjelasannya bagaimana? Ini Az-zahidu man yataharrazu anis syubuhati wal makruhati fit tijarati. Ini menjadi maf'ulun bihi dari yakni. Maf'ulun bihi dari yakni, yang merupakan penjelasannya Syekh Muhammad bin Hasan atas tadi permintaannya zuhud tapi kok dijawab buyuk. Az-zahidu mubtada,
Jadi zuhud, az-zuhdu itu kata kerja abstraknya, masdar. Nah, kalau kemudian pelaku zuhudnya, nah itu dalam teks bahasa Arab disebut dengan isim fa'il, maka di sini az-zahidu. Nah, itu adalah pelaku dari zuhud ini. Az-zahidu mubtada, orang yang zuhud atau pelaku zuhud itu. Man khobar itu adalah seseorang atau siapapun. Man khobar itu adalah seseorang. Yataharrozu silahnya man. Yataharrozu yang menjaga siapa man. Yataharrozu yang menjaga siapa man. Menjaga anis syubuhati, dari hal-hal yang syubhat. Anis syubuhati, dari hal-hal yang syubhat. Wal makruhati, dan hal-hal yang dimakruhkan. Wal makruhati, dan hal-hal yang dimakruhkan. Fit tijarati, dalam kegiatan perekonomian. Nah, saya sebut perekonomian sajalah ya, karena ketika tijarah kemudian dijamakkan menjadi tijarah itu maksudnya kan berarti perdagangan. Gitu. Tapi ketika disebut kegiatan perekonomian itu kan macamnya banyak. Dan itu adalah makna dari jamak itu tadi. Fit tijarati, di dalam kegiatan perekonomian. Nah, sehingga di sini dijelaskan seorang yang zuhud itu adalah orang yang sangat menjaga dari hal-hal yang syubhat. Artinya sesuatu yang syubhat itu tidak dilakukan. Sesuatu yang syubhat itu tidak diambil. Itu man yataharrozu anis syubhat. Wal makruhat, dan sesuatu yang dimakruhkan, dibenci. Artinya ketika dilakukan itu syariat Islam mengatakan oh itu tidak baik. Nah, orang yang menjaga tidak melakukan atau tidak mengambil hal-hal yang syubhat maupun makruhan, itulah yang disebut dengan orang yang zuhud. Nah, ketika ini itu diterapkan di dalam kegiatan perekonomian fit tijarah, nah, itu maknanya zuhud itu diterapkan di dalam fit tijarah. Artinya zuhud itu perlu dilakukan di dalam kegiatan at-tijarat atau al-buyu tadi. Maka kemudian tadi Syekh Muhammad Ibnil Hasan ketika menjawab permintaan muridnya dengan oh sanaftu kitaban fil buyu, itu sebetulnya Syekh ini Muhammad pengen menjelaskan oh ya, kamu nanti akan saya tunjukkan itu tentang zuhud di dalam proses al-buyu. Al-buyu ini juga bisa dikatakan kalau secara bahasa gitu, adalah tentang kegiatan perekonomian tadi. Tapi ketika kemudian ditarik ke jenis yang lebih di atasnya lagi, al-buyu itu kan gambaran hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam hal kebendaan atau dalam hal harta, ya, harta kebendaan. Di luar itu juga ada hubungan antara manusia dengan manusia lain, tapi tidak berkaitan dengan harta kebendaan. Tapi di situ ada jenis hubungan antar sesama manusia. Sehingga asyubuhat wal makruhat ini sangat mungkin terjadi juga.
ketika kita melakukan hubungan antar manusia yang di situ tidak terkait dengan kebendaan. Apa ya kegiatan-kegiatan sosial yang lain yang ada di masyarakat. Oh, misalkan ketika kita ini kerja bakti, gotong royong, gitu, dan sebagainya. Nah, artinya memang ketika kita melakukan hubungan antar sama manusia itu harus hati-hati supaya apa? Supaya bisa menjaga dari yang asyubuhat wal makruhat. Itulah yang dimaksud dengan zuhud. Wa kadzalika yajibu fi sairil muamalati. Nah ini. Wa kadzalika demikian juga sebagaimana az-zuhdu fil buyu. Az-zuhdu fil buyu. Wa kadzalika demikian juga sebagaimana az-zuhdu fil buyu yajibu wajib apa zuhud. Yajibu wajib apa zuhud fi sairil muamalati dalam kegiatan-kegiatan muamalah yang lain. Nah, muamalah itu tadi kegiatan yang merupakan hubungan antara satu manusia dengan manusia lain. Itu muamalah. Sehingga dalam setiap muamalah bisa muamalah hubungan antara manusia dengan manusia itu kalau secara hukum ada dua macam. Satu, hubungan yang bersifat kebendaan, artinya ada keterkaitannya dengan harta benda. Yang kedua, yang tidak bersifat harta benda. Sehingga hubungan dua-duanya itu tetap harus kemudian zuhud ini harus tetap dijaga. Wa kadzalika yajibu fi sairil muamalati. Juga bisa dimaknai al-muamalat ini kemudian diarahkan kepada kegiatan perekonomian yang lain selain perdagangan. Nah, gitu. Misalkan tadi sewa menyewa, gitu kan. Kemudian pengupahan dan sebagainya yang bersifat harta kebendaan. Tapi menurut saya tidak hanya sekedar itu juga. Gitu. Karena ketika hubungan di luar kebendaan itu juga harus ada hal-hal yang dijaga. Bagaimana supaya al-makruh ini tidak terjadi. Wal hirafi dan dalam persoalan pekerjaan-pekerjaan. Wal hirafi dan dalam persoalan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya produksi. Hiraf. Itu as-sona'i. Ya, jadi al-hiraf itu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya produksi, memproduksi suatu barang. Enggak, maksudnya mulai dari kila li Muhammadin nil Hasan sampai wal hiraf. Dilanjutkan lagi wa kullun man ishtaghala bi syai'in minha yaftaridu alaihi ilmu taharruzi anil harami fihi. Wa kullu man gitu. Wa kullu man mubtada, wa kullu man mubtada. Setiap orang istaghala selahnya man, istaghala yang menjadi sibuk, istaghala yang menjadi tersibukkan siapa man, bisyai'in dengan sesuatu, bisyai'in dengan sesuatu, minha sifatnya syai', minha yang tetap apa syai' menjadi bagian dari al-muamalat wal hiraf gitu. Minha
yang tetap apa syai' dari al-muamalat wal khiraf yaftaridu khobar itu menjadi wajib alaihi terhadap kulluman ishtaghala bi syai'in minha, alaihi terhadap kulluman ishtaghala bi syai'in minha. Dhamir kata gantinya gitu. Yang diganti itu adalah berarti maknanya yaftaridu itu menjadi wajib alaihi bagi orang-orang yang tersibukkan dengan kegiatan muamalat wal khiraf tadi. Oh gitu. Sehingga alaihinya itu kembalinya kepada itu kalimah atau pada susunan kata mulai dari kulluman istaghala bi syai'in minha. Apa yang menjadi wajib? Apa ilmu taharruzi? Apa menguasai ilmu yang digunakan untuk menjaga. Apa ilmu taharruzi? Apa menguasai ilmu yang digunakan untuk menjaga. Anil harami dari berbuat haram, anil harami dari berbuat haram atau berbuat salah, fihi dalam melakukan kegiatan muamalah atau khiraf tadi. Fihi dalam melakukan kegiatan muamalah atau al-khiraf. Nah, di sini kembalinya ya ke syai'in gitu. Kalau mau berbicara tentang tekstualnya, maka hi ini kembalinya ke syai'in. Tapi kalau secara pemahaman itu tadi fihi dalam melaksanakan kegiatan al-mu'amalah wal khiraf. Sehingga orang yang kepengin berdagang gitu. Sehingga katakanlah berdagang itu tidak wajib bagi setiap orang. Tapi ketika orang itu kemudian melakukan aktivitas perdagangan, supaya berdagangnya ini bisa benar menurut syariat atau sesuai dengan syariat Islam, maka orang tadi itu harus mencari pengetahuan, mencari ilmu yang bisa mengantarkan dia pada pelaksanaan perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam. Berarti dia wajib menguasai ilmu itu. Termasuk bagian pengetahuan yang harus dikuasai itu apa? Zuhud. Az-zuhud. Az-zuhdu. Jadi yang dikatakan Syekh Muhammad bin Hasan. Karena orang harus ngerti, oh perdagangan seperti ini, gitu kan, kegiatan-kegiatan perdagangan semacam ini, itu menurut Islam itu boleh atau enggak? Nah, kan itu. Haram atau halal? Ini makruh atau tidak? Seperti itu. Nah, kalau ini tidak dikuasai, maka yang dikhawatirkan orang itu nanti akan melakukan suatu perdagangan, tapi ketika perdagangan yang dilakukan itu kemudian ternyata haram atau tidak boleh menurut Islam. Karena tidak boleh, justru dia nanti akan melanggar. Wong tidak boleh tapi dilaksanakan, berarti dia melanggar. Nah, ketika dia melanggar, berarti nanti kena sanksi. Maka di situ ilmu itu penting. Contoh misalkan orang berdagang, kemudian dia mengatakan barangnya itu kualitas A, kemudian yang ditaruh di atas itu yang kualitas A, tapi sementara yang di bawah itu kualitasnya tidak A, tapi B atau C gitu. Tapi kemudian dia menjual dengan harga yang kualitas A. Loh, ini kan
Berarti di sini ada unsur menipu. Unsur menipu itu dilarang oleh agama. Nah, semacam itu. Nah, ini baru bahwa proses mencari pengetahuan, mencari ilmu yang bisa mengantarkan dan menyelamatkan orang bisa melaksanakan suatu kewajiban dengan baik itu hukumnya wajib. Ini baru proses mencarinya saja sudah wajib. Belum nanti kemudian pelaksanaan dari ilmu itu. Ketika orang sudah tahu, oh menipu di dalam perdagangan itu haram, tidak boleh. Nah, ini kemudian masih ada beban lagi pada orang itu. Bagaimana? Yaitu tadi, pelaksanaan zuhudnya. Betul-betul dilaksanakan. Kemudian orang itu karena sudah ngerti, kemudian itu betul-betul dilaksanakan. Nah, inilah yang kemudian menjadi sosok orang-orang yang disebut dengan bertakwa. Wa kadzalika yaftaridu alaihi ilmu ahwalil qalbi minat tawakkuli. Wa kadzalika demikian juga seperti wajibnya mempelajari ilmu-ilmu yang bisa mengantarkan seseorang melaksanakan kewajiban dengan baik. Nah, gitu. Jadi kalau seperti ini kadzalika itu arahnya. Jadi ini bahasa seperti sebagaimana tersebut. Kalau di bahasa Indonesia wa kadzalika itu sebagaimana tersebut. Nah, makna tersebut ini juga harus dijelaskan. Nggak bisa kita ngomong jumlahnya berapa atau kriterianya seperti apa, Pak. Kemudian kita katakan ya seperti itulah. Nah, itulah itu apa yang dimaksud itu. Nah, sama di sini ketika ini wa kadzalika ini yang dimaksudkan itu apa? Nah, yang dimaksudkan itu adalah tadi di depan sudah disinggung ada wa yajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yu'addi bihil wajib. Nah, jadi demikian juga ketika orang itu wajib mencari ilmu-ilmu yang bisa mengantarkan orang tersebut melaksanakan kewajibannya dengan baik terkait dengan kewajiban lahiriah seperti puasa, sholat, puasa, zakat, haji, sampai al-buyu itu tadi. Yaftaridu menjadi wajib alaihi bagi muslim apa ilmu ahwalil qalbi, apa mengetahui ilmu yang menerang atau ilmu yang terkait dengan sikap-sikap hati. Jadi kalau di dalam fikih itu juga sering dikaji. Ada kemudian perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh yang kelihatan. Seperti misalkan ketika kita takbiratul ihram, kita mengangkat kedua tangan. Nah, itu namanya perbuatan yang dilakukan oleh anggota tubuh yang memang kelihatan. Tapi ada perbuatan-perbuatan yang itu dilakukan oleh anggota tubuh yang enggak kelihatan. Itu apa? Hati atau pikiran tentang niat. Nah, niat itu dilakukan itu bukan oleh anggota tubuh yang kelihatan, tapi niat itu dilakukan oleh hati dalam pengertian pikiran kita. Karena niat itu untuk mengawal supaya kita ini bisa konsentrasi dalam pelaksanaan
satu ibadah. Sehingga pikiran kita ini supaya konsen betul terhadap pelaksanaan ibadah itu. Nah, sehingga di situ hati ini juga punya kerjaan. Hati ini punya sikap. Nah, bagaimana supaya sikap hati ini benar? Nah, maka di sini Syekh Zarnuji mengatakan orang juga harus mengetahui, gitu kan? Pengetahuan-pengetahuan atau ilmu-ilmu yang mengajari supaya sikap hati ini benar. Maka bahasanya kemudian wa kadzalika yaftaridu alaihi, apa yang menjadi wajib dikuasai oleh orang muslim, apa ilmu ahwalil qalbi, apa pengetahuan tentang sikap-sikap hati. Minat tawakkuli yaitu tawakal, kalau kita bahasa tawakal gitu. Mestinya ya kalau secara bahasanya Arab lughahnya ya tawakul gitu kan, karena masdarnya gitu. Tapi seringkali kita kemudian mengatakan di dalam bahasa Indonesia karena itu serapan, bahasa serapan ya tawakal gitu kan. Nah, ini sehingga menjadi sebuah tidak tepat, tetapi kemudian sudah dipraktekkan terus menerus gitu. Nah, ini kan memang ada yang semacam itu, ada istilah klirumologi. Nah, gitu. Minat tawakuli yaitu tawakal. Nah, tawakal berserah diri, pasrah kepada Allah. Nah, ini kerjaan hati, sikap hati. Kemudian wal inabati dan mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Ta'ala. Nah, ini hampir sama. Jadi antara tawakal atau tawakul tadi dengan inabah ini secara makna hampir sama. Artinya nanti sikap hati kapan sih tawakal atau inabah ini kemudian dimunculkan. Nah, ini orang harus ngerti. Kapan? Wal khosyati takut kepada Allah. Wal khosyati dan takut kepada Allah. Nah, ini perlu. Sehingga kalau orang itu sudah khosyah, takut kepada Allah, maka ya kapanpun, dimanapun, gitu. Karena takutnya itu kepada Allah, baik sendirian pun dia tidak akan melakukan kemaksiatan. Sehingga khosyah ini penting. Sehingga apa? Inspektorat, KPK, gitu. Itu menjadi akan lebih ringan bebannya, atau bahkan tidak perlu ketika orang ini memang betul-betul sudah khosyah, takut kepada Allah Ta'ala, sehingga dia tidak akan melakukan korupsi dan sebagainya. Warridho dan ridho, rela akan hal-hal yang telah ditetapkan oleh Allah. Warridho dan rela akan hal-hal yang ditetapkan oleh Allah. Nah, itu contoh atau macam-macam dari ahwalul qalbi. Dan itu kita harus ngerti. Kenapa? Supaya hati kita ini bisa berbuat atau beraktivitas seperti itu. Padahal setiap orang itu punya hati itu tadi. Hati dalam maksud pemikiran. Setiap orang punya itu. Artinya setiap orang punya potensi melakukan kegiatan al-qalbi. Nah, supaya kegiatan qalbinya ini benar, maka dia harus ngerti ilmunya. Sehingga mempelajari ilmunya tentang bagaimana tawakal yang benar, bagaimana inabah yang benar, bagaimana supaya orang ini bisa khosyah,
bagaimana supaya orang ini bisa ridho. Nah, ini mempelajari ilmu tentang itu, tata cara tentang itu wajib. Itu maknanya wa kadzalika yaftaridu alaihi ilmu ahwalil qalbi. Fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Ya, secara individu setiap orang punya al-qalbi. Diteruskannya fa innahu, maka sesungguhnya ilmu ahwalil qalbi, fa innahu, maka sesungguhnya ilmu ahwalil qalbi waqi'un khobar, itu terjadi fi jami'il ahwali, pada setiap saat. Gitu aja. Secara teksnya ya seluruh kegiatan, ya bisa juga. Fi jami'il ahwali, dalam seluruh kegiatan, setiap kegiatan, setiap saat. Ya. Fi jami'il ahwali, dalam setiap kegiatan atau setiap saat atau seluruh kegiatan. Sehingga apapun ini, oh kita menolong orang, oh gitu. Menolong orang itu nanti ada terkaitan dengan persoalan bahwa oh dia menolongnya itu tulus atau tidak, gitu. Karena nanti Allah Ta'ala akan tahu, gitu. Walaupun orang lain tidak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu, oh orang yang menolong ini tulus atau tidak. Tulus atau tidak ini pekerjaan hati. Tapi Allah sudah menetapkan, Allah sudah mensyariatkan, Allah hanya akan menerima itu perbuatan itu dilakukan dengan tulus. Nah, ini kan kemudian menjadi repot kalau orang itu tidak mengerti gitu, dan tidak mengamalkan ketulusan. Karena ibaratnya apa? Dia sudah melakukan satu perbuatan, tapi kemudian perbuatan itu tidak menjadi berguna, tidak ada artinya secara pahala, karena tidak dilakukan dengan tulus, ikhlas. Nah, pekerjaan hati ini itu akan selalu mengikuti terhadap setiap aktivitas fisik orang. Jadi kalau tadi kewajiban harus mengerti ilmu tentang sholat atau tata cara sholat, itu kan melekat hanya ketika orang itu hendak melaksanakan sholat. Hanya seperti itu. Ketika berdagang juga gitu, melekat ketika dia hendak berdagang. Tapi berbeda dengan ilmu ahwalil qalbi. Maka di situ disebut waqi'un fi jami'il ahwal. Jadi orang mau sholat itu ahwalil qalbi melekat. Sholatnya ini nanti ikhlas enggak gitu. Orang mau dagang gitu, juga dilekati oleh ahwalul qalbi. Nah, gitu. Misalkan dia bisa ridho enggak ketika rugi misalkan. Nah, orang itu ridho enggak dengan hal yang ditetapkan oleh Allah dalam bentuk kerugian itu. Nah, ini ahwalul qalbi itu selalu mengikuti kegiatan manusia yang dalam bentuk kegiatan fisik tadi. Karena itu sama berarti mempelajari ilmu ahwalil qalbi itu wajib. Nah, sampai di sini, ini kemudian Syekh Zarnuji
itu mengurai mana sih ilmu-ilmu yang wajib. Nah, kalau kita runut dari atas, itu kita runut dari atas, ya tentu saja ilmu tauhid itu wajib. Pertama ilmu tauhid wajib, kemudian berikutnya sholat, puasa, zakat sampai al-buyu itu fikih. Nah, kemudian ahwalul qalbi, nah, itu masuk kategori ya itu akhlak, tapi akhlak terkait dengan pengelolaan hati itu sering disebut dengan tasawuf. Jadi akhlak itu, nah, sehingga ada ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Gitu. Kalau akhlak itu ketika perilakunya, kesopanannya itu yang bisa dilihat secara kasat mata, kayak tadi bahasanya alla tusannifu kitaban. Ini bentuk kesopanan. Gitu. Nah, kesopanan yang semacam ini, nah ini yang disebut dengan akhlak. Tapi ketika itu terkait dengan ahwalul qalbi, ikhlas, nah ini tasawuf. Biasanya sering masuk di ruang lingkup ilmu tasawuf. Nah, ini ditunjukkan, ini loh yang mau tidak mau harus dilakukan oleh setiap orang, karena ini terkait dengan pelaksanaan kewajiban yang melekat pada setiap mukallaf. Ini yang betul-betul fardu. Kalau gitu ilmu yang lain tidak perlu. Tidak berarti seperti itu. Nanti di belakang juga akan diterangkan. Sehingga ilmu yang lain itu tetap perlu. Tapi kapan? Ya ketika orang itu melakukan satu kegiatan, satu ilmu tersebut. Gitu loh. Sama perdagangan tadi. Perdagangan itu harus menjaga hal-hal yang syubhat, harus menjaga hal-hal yang makruh. Nah, syubhat itu apa sih? Syubhat itu malam yutayakon kaunuhu haraman au halalan. Jadi syubhat itu sesuatu yang belum diyakini apakah itu haram atau itu halal. Nah, itu syubhat. Jadi syubhat itu antara halal dan haram. Jadi saya kembalikan lagi ke tadi ahwalul qalbi. Ahwalul qalbi. Jadi ketika orang berdagang itu tidak hanya kalau tadi secara fikih itu, supaya fikih menunjukkan kalau ini halal, kalau seperti ini haram. Nah, itu ruang lingkup wilayahnya fikih. Tapi kemudian supaya orang ini tidak rugi, dia harus bisa menghitung. Nah, cara menghitung itu ada pada ruang lingkup ilmu matematika. Artinya orang yang berdagang itu juga harus bisa ilmu hitung yang ada di ruang lingkupnya ilmu. Sehingga ketika dia saat berdagang, dia harus belajar tentang cara menghitung yang benar. Nah, sehingga ilmu matematika ini menjadi diperlukan. Tapi keperluannya adalah ketika dia
ini pada saat melakukan perdagangan. Sehingga tidak berarti di sini ketika Syekh Zarnuji itu hanya menyinggung tentang tauhid, fikih, akhlak, tasawuf, itu yang lain menjadi tidak perlu, bukan. Yang lain tetap perlu. Tapi tingkat keperlunya itu, karena itu tidak melekat pada setiap aktivitas orang, maka tingkat keperluannya tidak sampai kepada fardu atau wajib. Nanti di belakang akan diterangkan, oh tingkat keperluannya itu pada derajat fardu kifayah saja. Fardu kifayah saja. Tapi yang diterangkan di awal ini memang betul-betul melekat pada diri setiap orang kapanpun. Ini yang harus kita pahami. Enggak sampai ilmu mana yang wajib bagi setiap muslim, ini sudah diterangkan sampai sini. Lanjut lagi, wasyaraful ilmi la yukhfa ala ahadin idh huwa mukhtassun bil insaniyah. Wasyaraful ilmi mubtada. Wasyaraful ilmi mubtada. Artinya kemuliaan ilmu. Sehingga di sini tadi setelah diurai seperti itu kita bisa ngerti, oh ternyata memang betul ilmu itu penting. Nah, kalau ilmu itu penting maka dia punya derajat yang tinggi. Maka wasyaraful ilmi, kemuliaan ilmu, la yukhfa itu tidak apa istilahnya, ditutup-tutupi. La yukhfa khobar, la yukhfa khobar itu tidak ditutup-tutupi atau menjadi terhalang, gitu loh. Jadi tidak menjadi terhalang. Ala ahadin terhadap seseorang, ala ahadin terhadap seseorang. Idh huwa mubtada, idh huwa karena al ilmu, idh huwa karena al ilmu, mukhtasun itu dikhususkan, mukhtasun khobar, mukhtasun itu dikhususkan bil insaniyati bagi makhluk manusia, bil insaniyati bagi makhluk manusia. Nah, ini ya satu penjelasan yang memberikan motivasi. Kira-kira kan bahasanya simple. Jadi kalau ditarik ke atas tadi, waduh lah, kalau setiap sesuatu itu membutuhkan ilmu, padahal mempelajari ilmu itu sulit. Kalau sulit itu kemudian orang itu menjadi apa? Belum itu sudah kelihatan berat gitu karena sulit. Sehingga musannaf ini khawatir. Nah, itu nanti karena orang itu sulit berarti dia itu nanti pesimis lah gitu. Nah, padahal kemudian dijelaskan kenapa kita pesimis ya. Untuk belajar itu kemudian fobia gitu ya, takut dengan kesulitan yang ada pada satu ilmu. Nah, dijelaskan sama musannif ini, oh enggak. Jadi ilmu itu menjadikan seseorang bisa mulia, seseorang bisa baik. Nah, kemudian ilmu itu khusus diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia. Artinya siapapun itu punya potensi untuk bisa menggapai ilmu tadi. La yukhfa ala ahadin. Sehingga kita nggak boleh pesimis.
kita nggak boleh pesimis. Nah, memang faktanya ada orang yang ketika mempelajari satu disiplin ilmu itu dia bisa cepat paham, ada yang kemudian agak atau dan ada yang sulit gitu kan untuk memahami. Nah, kondisi faktanya memang seperti ini. Tapi kita harus ingat ini bahasanya Syekh Zarnuji. La yukhfa ala ahadin, karena setiap manusia itu memang punya potensi untuk menguasai itu. Maka apa? Ketika sedang mengalami kesulitan, maka ya rajin-rajinlah gitu, mengulangi, rajin-rajinlah bertanya kepada gurunya, rajin-rajinlah berdiskusi dengan temannya. Nah, ini kadang kegiatan ini yang tidak dilaksanakan. Nah, ini nanti juga akan diterangkan oleh Syekh Zarnuji di dalam Faslun fil Jaddi kemarin itu. Kenapa kemudian kita dilarang pesimis untuk bisa menggapai ilmu? Li'anna jami'al khisali, karena sesungguhnya hal-hal yang lain siwal ilmi, kecuali ilmu. Jadi di dunia ini kan ada banyak hal. Di dunia ini ada banyak hal. Yashtariku khobar itu menjadi bersama-sama. Yashtariku itu menjadi bersama-sama fiha di dalam jami'il hisal, fiha di dalam al-hisal, fiha di dalam al-hisal, al-insanu fa'il siapa manusia, al-insanu fa'il siapa manusia, wasairul hayawanati dan makhluk-makhluk lainnya. Makhluk-makhluk lainnya. Jadi al-hayawan simbol makhluk lah ya. Wasairul hayawanati dan makhluk-makhluk lainnya. Jadi kalau ilmu itu memang khusus untuk manusia, tapi selain ilmu, nah itu Allah Ta'ala memperuntukannya bisa untuk manusia dan juga bisa untuk makhluk-makhluk yang lainnya. Seperti kasyajaati. Jadi al-khisal tadi hal-hal yang lain itu apa? Kasyajaati seperti berani gitu ya. Asyajaati berani. Tapi kalau asyajaah itu beraninya itu berani lebih ke arah fisik gitu loh. Jadi syajaah beraninya ke arah fisik. Wal jur'ati dan juga berani, tapi beraninya ini ada di dalam hatinya, kuat gitu hatinya ya, hatinya kuat. Wal jur'ati, kasyajaati pemberani, wal jur'ati ini maknanya hatinya kuat, gitu. Ya mungkin tidak mudah nangis gitu ya. Wal jur'ah, wal kuwati dan kekuatan. Hewan punya sajaah gitu. Hewan punya sajaah. Syaitan sajaah gitu. Pondelera gitu. Gitu. Nah, wasyajaati, wal kuwati dan kekuatan. Wal judi dan pemurah. Wal judi pemurah. Wal judi dan pemurah. Wasyafaqati dan pengasih ya. Kasihan gitu. Duweni sake gitu ya. Kasihan. Wa ghairiha dan
lainnya syaja'ah, jur'ah, quwwah, jud gitu, dan lainnya yang lain. Siwal ilmi, selain al ilmu. Nah, sehingga itu tadi. Kalau al ilmu betul-betul hanya diberikan oleh Allah kepada manusia. Maka benar sekali kemarin itu wa 'allama Adamal asma'a itu gitu. Memang manusia itu supaya bisa mengatur dunia dengan baik, manusia itu harus menggunakan al ilmu. Kalau ketika orang hidup di dunia ini tanpa menggunakan al ilmu, maka yang akan terjadi apa? Pasti yang akan terjadi adalah kerusakan. Nah, sehingga kalau kemudian kita ini menjadi orang kemudian tidak mau belajar, mempelajari ilmu dengan baik, dengan benar, itu maknanya itu sudah diperingatkan. Oh, nanti kita bisa jatuh pada perilaku iblis gitu, yang pernah diturunkan sebelum Kanjeng Nabi menjadi khalifah di bumi. Gitu. Nih satu. Wabihi azharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salam, alaihi salatu wassalam. Wabihi, dan dengan al-ilmu, wabihi, dan dengan al-ilmu, azhara, menjadikan jelas, azhara, menampakkan, azhara, telah menampakkan, azhara, telah menampakkan, Allahu, siapa Allah, Allahu, siapa Allah, ta'ala, hal maha tinggi Allah. Fadla Adama, fadla Adama, telah menampakkan apa? Fadla Adama maf'ulun bihi dari azhara. Fadla Adama, atas keunggulannya Nabi Adam. Fadla Adama, atas keunggulannya Nabi Adam. Alaihi salatu wassalam. Nah, ini juga bahasa doa dari musannif. Alaihi khobar, semoga itu tetap teruntukkan Nabi Adam. Alaihi, semoga itu tetap teruntukkan Nabi Adam. As-sholatu mubtada, kebaikan dan kemuliaan, wassalamu, dan keselamatan. Iya, gitu. Tetap didoakan, karena ini juga menjadi satu untuk kenapa? Karena masih ada perjalanan saat ini di alam barzakh, gitu kan, alam kubur. Nah, nanti akan ada perjalanan lagi menuju alam akhirat, dan di alam akhirat ada proses lagi, ada proses ditimbang amalnya, ada proses kemudian dimintai pertanggungjawabannya, gitu kan, sampai kemudian finish terakhirnya itu ke neraka atau ke surga. Ini masih ada proses, maka kemudian didoakan, gitu. Supaya apa? Supaya nanti proses di hari kiamatnya itu berhasil sampai kepada surga. Nah, ini doa-doa kepada orang yang meninggal itu arahnya ke sana, gitu. Sehingga menyadarkan kita kenapa kemudian kita ini mendoakan, gitu. Oh, karena ternyata memang masih ada proses perjalanan berikutnya dari alam barzakh. Nah, keunggulan tadi azharallahu ta'ala fadla Adama, keunggulan Nabi Adam alal malaikati, terhadap para malaikat. Alal malaikati, terhadap para malaikat. Alal malaikati, terhadap para malaikat. Nah, sehingga kenapa? Apa itu para malaikat itu diperintah untuk melakukan sujud, ya bahasanya kan di dalam Al-Qur'an,
apa itu ya itu sing fasa jadu itu kan. Ya. Nah, betul. Wa idz qala lil malaikatis judu li Adam. Allah Ta'ala memerintahkan kepada malaikat supaya malaikat ini sujud kepada Nabi Adam. Sujud tidak berarti sujud kayak orang sholat, gitu ya. Itu bahasa yang digunakan, bahasa sujud. Jadi sujud kalau secara syariat Islam itu ya sujud saat sholat itu. Nah itu hanya boleh kepada Allah Ta'ala. Nah, sehingga malaikat ini diperintahkan sujud itu tidak kemudian sujud dalam pengertian syariat sholat, tapi sujud di situ adalah hormat, gitu loh, hormat. Nah, kenapa kemudian malaikat itu disuruh hormat oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Adam? Karena apa? Karena Nabi Adam dibekali dengan ilmu, sementara makhluk lainnya tidak. Nah ini yang kemudian menunjukkan ilmu itu memang mempunyai derajat yang luar biasa. Nah, sesuatu yang ketika statusnya itu istimewa, sesuatu yang nilainya itu istimewa, pasti nanti akan menghasilkan sesuatu yang istimewa. Tidak ada sesuatu yang istimewa itu lahir dari sesuatu yang tidak istimewa. Maknanya apa? Ini kemudian Musonef itu mendorong kepada kita. Ya, kalau kita ini kepingin menjadi yang baik, berarti kita harus kemudian memegang ilmu, karena ilmu itu sesuatu yang istimewa. Nah, dengan ilmu itu nanti akan menjadikan kita ini istimewa. Kita baik. Nah, kalau kita tidak mau menguasai ilmu, ya jangan harap kita ini menjadi baik. Ini maksudnya Musonef semacam itu. Sampai kemudian dia menegaskan pada titik level yang tertinggi. Dia kemudian mengajak kita berpikir, loh, tuh lihat. Kenapa Allah Ta'ala itu menjadikan Nabi Adam itu lebih istimewa dari malaikat? Oh, gitu kan. Lebih istimewanya apa? Ya karena malaikat disuruh hormat kepada Nabi Adam. Nah, hormat itu kan simbolisasi terhadap sebuah penghargaan. Nah, penghargaan itu diberikan karena satu hal-hal yang bersifat istimewa, satu hal yang bersifat baik, gitu kan. Sehingga orang yang hormat itu katakanlah ibaratnya mengagumi kebaikan. Ya walaupun misalkan terhadap pejabat, gitu kan, hormat, ya itu karena dalam bentuk dia mempunyai posisi yang lebih tinggi. Nah, sehingga penghormatan itu terkait dengan derajat ketinggian. Nah, sehingga ketika malaikat itu hormat kepada Nabi Adam, maknanya derajatnya Nabi Adam ini lebih tinggi daripada malaikat. Padahal malaikat itu baratnya selalu beribadah, tidak ada henti-hentinya. Patuhnya luar biasa. Tapi derajatnya masih berada di bawahnya Nabi Adam. Buktinya apa? Karena malaikat disuruh hormat tadi. Wa idz qala rabbuka lil malaikatis judu li Adama fasajadu. Dan kemudian malaikat betul-betul hormat, gitu. Karena malaikat juga ngerti. Nah, disinilah keistimewaan ilmu itu, gitu. Sehingga kita harus betul-betul mencari dengan sungguh-sungguh, mencari dengan serius. Nah, kemudian maknanya kalau kita kemarin masih ada yang sangat ragu dengan keutamaan ilmu, nah, maka sekarang
dengan apa yang disampaikan oleh Imam Zarnuji ini harus sudah kita rubah. Oh, ternyata memang untuk menjadikan hidup kita baik, satu-satunya jalan yang pertama kali harus kita kuasai itu adalah ilmu pengetahuan. Saya lanjutkan. Alal malak. Wa amarohum. Wa amaro, dan Allah telah memerintahkan. Wa amaro, dan Allah telah memerintahkan hum, kepada malaikat, bisujudi, untuk melakukan sujud lahu, kepada Nabi Adam. Wa inna ma syaraful ilmi, wa inna ma syaraful ilmi, dan sesungguhnya ilmu menjadi mulia. Wa inna ma syaraful ilmi, dan sesungguhnya ilmu menjadi mulia. Likaunihi wasilatan ila taqwa alladzi yustahaqqu bihil karamat, dan seterusnya itu menjadi khobar dari syaraful ilmi tadi. Likaunihi wasilatan ila taqwa, dan seterusnya khobar dari syaraful ilmi. Likaunihi, karena adanya al ilmu, likaunihi, karena adanya al ilmu, wasilatan itu menjadi perantara. Wasilatan itu menjadi perantara, pengantar ila taqwa, pada kondisi ketakwaan seseorang. Ila taqwa, pada kondisi ketakwaan seseorang. Jadi orang kalau tidak punya ilmu, jelas dia tidak bisa menjadi takwa. Gitu. Karena apa? Karena takwa itu kan intinya patuh kepada Allah Ta'ala. Patuh itu berarti sesuai dengan syariatnya. Nah, orang bisa melakukan sesuai dengan syariat Islam kalau dia tahu ilmunya. Kalau dia tidak tahu ilmunya, kapan dia bisa sesuai dengan syariat Islam? Gitu. Maka ilmu itu menjadi wasilatan ila taqwa. Alladzi yustahaqqu bihi, alladzi yustahaqqu, yang menjadi dihaki, dimiliki. Alladzi yustahaqqu, yang menjadi dimiliki, bihi, dengan alladzi, bihi, dengan alladzi, apa al-karamatu, apa kemuliaan, apa al-karamatu, apa kemuliaan, apa al-karamatu, apa kemuliaan, indallahi, indallahi, menurut Allah, indallahi, menurut Allah Ta'ala, hal maha tinggi Allah. Wasa'adatu, dan kebahagiaan, fa'il, ya, naibul fa'il. Alladzi yustahaqqu, yang dimiliki, bihi, dengan alladzi, al-karamatu, naibul fa'il, al-karamatu, apa kemuliaan, indallahi, menurut Allah Ta'ala, hal maha tinggi Allah. Wasa'adatu, juga naibul fa'il, dan kebahagiaan, al-abadiyatu, yang selama-lamanya. Al-abadiyatu, yang selama-lamanya. Jadi di sini karena ilmu itu menjadi pengantar supaya orang bisa menjadi takwa. Nah, takwa itu sesuatu yang paling baik di mata Allah. Nah, ketika takwa itu adalah yang terbaik, maka sesuatu yang mengantarkannya ini juga menjadi yang terbaik juga. Gitu. Jadi kalau takwa itu adalah yang terbaik di mata Allah, gitu, atau takwa itu adalah ukuran atau standar yang paling tinggi di mata,
Nah, sesuatu yang bisa mengantarkan pada takwa ini juga derajatnya tinggi juga. Maksudnya seperti itu. Kama qila li Muhammad ibn Hasan bin Abdillah. Ya sudah sampai di sini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.